Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dalam bahasa Inggris, Ecclesiastes 12:7 dikatakan, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menulis tentang sebuah fakta. Dikatakan debu kembali menjadi tanah. Sebenarnya ketika dia berkata debu kembali menjadi tanah, debu yang dimaksud di sini adalah tubuh manusia. Jadi tubuh kita ini disebut dengan debu. Sebuah panggilan yang sangat rendah sekali. Tidak disebut tubuh, tetapi disebut dengan debu. Jadi tubuh manusia, panggilannya atau istilah yang dikenakan oleh Alkitab melalui pengkhotbah di sini adalah debu. Karena itu ada ungkapan yang terkenal yang berkata, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Di mana ungkapan ini engkau dengar? Pada waktu prosesi pemakaman. Debu kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah ingin mengatakan kepada kita bahwa tubuh manusia itu dijadikan atau diciptakan dari corruptible nature. Dari sesuatu yang bisa binasa. Kemudian dia katakan bahwa roh itu akan kembali kepada Allah yang memberikannya. Ada dua hal di sini. Bahwa tubuh kembali kepada asalnya. Makanya tadi saya bacakan di dalam bahasa Inggris lebih jelas sekali dikatakan, then shall the dust return to the earth as it was. Kembali kepada tempat di mana dia diambil. Sementara roh itu dijadikan dari immaterial things. Roh itu bersifat kekal, kembali kepada penciptanya. Roh itulah yang menjadi kehidupan. Bayangkan saudara, tubuh ini tidak disebut dengan sebutan yang indah oleh pengkhotbah, tetapi disebut dengan dust atau debu. Satu ungkapan yang sangat merendahkan sekali sebenarnya. Tapi ini mengingatkan kita bahwa tubuh ini hanyalah sebuah tempat yang sementara. Tubuh ini akan hancur dan kembali kepada tempat di mana dia berasal. Dan tempat berasal itu adalah bukan tempat kekekalan. Pengkhotbah mau bilang kepada kita, jangan sombong. Kamu manusia, kita sering membanggakan tubuh kita. Kita memberi banyak waktu
untuk tubuh kita dirawat. Kita mengeluarkan uang yang banyak. Kita memberi perhatian yang banyak kepada tubuh kita. Tapi sebenarnya tubuh ini adalah corruptible things. Harusnya pikiran ini dibalik kan? Pengkhotbah mau katakan seperti itu. Karena debu itu akan kembali menjadi debu. Harusnya perhatiannya ditujukan kepada roh. Karena roh bersifat kekal. Jadi cuma ada 2 tempat untuk roh. Ketika kehidupan berhenti, tubuh kembali menjadi tanah, roh kembali kepada Dia yang mengaruniakannya. Tergantung posisi roh itu. Apakah selama hidupnya roh itu belajar kebenaran-kebenaran firman Allah, belajar sound doctrine, maka dia akan kembali ke tempat di mana pemahaman dia berada. Seharusnya perhatian ditujukan lebih banyak kepada masalah spiritual. Karena ketika kita pergi meninggalkan dunia ini, kita tidak membawa apapun juga. Bahkan tubuh yang kita bangga-banggakan ini akan hancur dan kembali return. Dikatakan to the earth as it was. Menjadi milik daripada bumi ini. Dan kita tahu bersama. Kalau saudara belajar kitab Wahyu bahwa bumi ini akan dihancurkan oleh Allah. Jadi tidak ada kebanggaan sama sekali di dalam tubuh jasmani ini. Makanya saya ingin mengajak kita memikirkan perkara-perkara yang kekal selama kita ada di muka bumi ini. Karena roh itu akan mengalami penghakiman apabila dia tidak percaya kepada Tuhan. Dan mengalami keselamatan sesuai dengan janji Tuhan. Jadi pilihan-pilihan itu dibuat selama ada di bumi ini. Saya percaya, saudara, bahwa pengkhotbah ini dia mengutip dari kitab Kejadian. Lihat, sound doktrinnya didasarkan pada firman Allah yang tertulis. Dia mengajarkan kebenaran-kebenaran yang sudah dinyatakan oleh Allah. Kejadian 3 ayat 19 berkata, dan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Beginilah caranya mengajarkan kebenaran Alkitab. Pengkhotbah mengajarkan melalui sound doctrine yang ada di dalam kitab Kejadian. Kejadian 3 ayat 19 firman Allah berkata, engkau adalah debu. Jadi Tuhan sendiri mengatakan kepada kita debu. Jangan sombong. Jangan menganggap bahwa kehidupan ini akan memberikan kepada engkau satu landasan. Karena kehidupan ini akan selesai dan sama sekali akan dilupakan orang, akan kembali kepada debu. Tetapi yang kita bawa adalah kebenaran Allah yang kekal. Debu diciptakan dari materi yang korup, tetapi roh itu dikaruniakan oleh Allah. Kembali kepada penciptanya, pertanggungjawaban apa yang akan seseorang berikan kepada Tuhan. Di bumi inilah kita mengembangkan diri kita untuk menjadi orang yang mengenal kebenaran-kebenaran Allah. Amin, saudara. Waktu harus diisi dengan pengajaran-pengajaran firman Allah yang sehat. Mencari kebenaran-kebenaran firman Allah yang tidak terkorupsi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
hari Rabu itu setiap tahun, orang-orang Katolik itu melakukan apa yang disebut dengan Ash Wednesday. Sejarahnya jadi itu. Ketika hari Rabu Abu ini dalam tradisi Katolik ini adalah memperingati 1 bulan menjelang Easter. Jadi 40 hari menjelang Easter. Kebangkitan Yesus Kristus. Jadi pada saat Rabu Abu itu kan biasanya di dalam tradisi Katolik itu di forehead-nya, di dahinya akan dioleskan abu. Dibuatkan tanda salib. Lalu sebenarnya hari Rabu Abu ini tradisinya adalah diiringi dengan puasa. Begitu. Hari Rabu Abu itu menandai hari pertama dalam gereja barat. Kalau gereja timur menghitung mulai dari hari Senin, Monday. Jadi gereja timur tidak menyebutnya sebagai Ash Wednesday karena mereka memulai Senin. Tapi kalau gereja barat, Roma Katolik, kan ada di barat, dia memulainya pada hari Rabu. Jadi itu kalender orang Katolik. Dioleskan debu maksudnya apa? Sebuah tanda untuk merendahkan diri. Sebuah tanda untuk mengingat bahwa kamu adalah debu. Makanya ketika Ash Wednesday itu, imam Katoliknya akan berkata kepada orangnya itu yang dioleskan debu, remember that you are dust, and to dust you shall return. Jadi biasanya pada saat hari Rabu Abu itu, mereka akan berpuasa 40 hari itu, tidak boleh makan makanan yang enak. Tidak boleh makan sugar, tidak boleh makan coklat, tidak boleh makan daging, tidak boleh makan fish, ikan, tidak boleh makan lemak, begitu, tidak boleh makan telur. Kemudian mereka akan berpuasa dari segala sesuatu kenikmatan dunia, tidak boleh bersosial media. Jadi kalau ada orang yang Ash Wednesday terus posting-posting di Facebook, itu bertentangan dengan konsep Ash Wednesday itu. Ash Wednesday itu merendahkan diri. Berhenti dari kegiatan-kegiatan yang menampilkan kemanusiaan kita. Kita kan senang manusia kita mau ditampilkan. Nah, ini lucu, ada Ash Wednesday malah di foto-foto dikasih tunjuk hari Rabu Abu. Tidak boleh seperti itu. Begitu. Berhenti melakukan gym, begitu ya. Olahraga di publik. Ini tradisinya karena diadaptasi dulu. Setiap orang mau merendahkan diri, mereka merendahkan diri dengan mengenakan kain kurung, kain abu, dan menaruhkan abu sebagai tanda merendahkan diri, tanda pertobatan. Jadi apa yang disampaikan di sini oleh pengkhotbah membuat kita merenungkan lagi kehidupan kita. Bahwa kita ini adalah debu, memberi banyak perhatian kepada bentuk luar hidup kita. Ya, perlu melakukan exercise, perlu merawat diri, tapi bukan fokus diri atau tubuh yang ditonjolkan, tapi mencari hal-hal yang immaterial thing, mencari hal-hal yang spiritual. Sudah berapa lama kita hidup di dunia ini, tapi kita tidak terfokus untuk mencari kebenaran Allah. Ingat bahwa tubuh ini adalah debu, disebut dengan bagian yang sangat rendah sekali. Debu itu kita selalu injak-injak. Di tanah asalnya, di bawah.
Kita sendiri memakai alas kaki, tidak mau bersentuhan dengan debu. Dan orang paling benci debu di rumah, menyebabkan alergi, menyebabkan sakit. Orang perlu bersih-bersih, kita perlu membersihkan hidup kita, tubuh kita, supaya kita tidak sakit. Nah, di sini pengkhotbah ingatkan kita, ingatlah hidupmu. Sudah berapa lama engkau merendahkan diri? Hidup di dunia ini, apakah engkau melakukannya? Jadi perayaan tadi yang saya bilang Ash Wednesday itu bukan hanya sebuah perayaan reguler, tapi sebuah cara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Cara merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah mencari kebenarannya yang tidak pernah berubah. Mencari sound doctrine. Kalau engkau tahu sound doctrine, engkau akan hidup dengan sound doctrine itu. Memeriksa hidup kita, apakah hidup kita sudah mencari Tuhan. Mencari Tuhan kan bukan mencari di mana-mana, mencari kebenarannya. Merendahkan diri artinya mencari kebenarannya dan melakukan kebenarannya di dalam hidup. Ingat, saudara, bahwa hal-hal yang imaterial itu, itulah hal-hal yang harus kita cari dalam hidup ini. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang.